Mungkin ada di antara Anda nih yang saat ini lagi on the way ya, pengen mampir ke satu tempat ya untuk membeli kebutuhan mungkin ya. Anda ingin membeli sesuatu ya, jadinya Anda singgah dulu ya ke toko kelontong, atau Anda juga bisa singgah ke swalayan modern yang dengan mudahnya itu banyak Anda jumpai di Makassar ya untuk saat ini. Nah, Smart Listener, pada saat Anda berbelanja ya, apalagi barang belanjaan Anda itu cukup banyak ya, tentunya barang yang Anda butuhkan itu adalah satu barang yang bisa membawa barang belanjaan Anda ya. Apa itu? Benar banget ya Smart Listener, biasanya kita membutuhkan kantong kresek atau plastik ya untuk kita bisa menaruh dan juga membawa barang belanjaan kita. Tapi Smart Listener, kalau kita sudah membeli kantong kresek ya, itu biasanya sekali pakai sih ya, dan langsung kita buang. Tapi ternyata Smart Listener, kantong kresek ataupun plastik ini bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna. Dan gimana caranya? Pastinya pada penasaran ya Smart Listener. Dan untuk sore hari ini kita sudah bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini kita ajak berbincang ya, dan penasaran ya siapakah ia? Oke, kita langsung aja ya perkenalan dengan Akmal Idrus. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tadi macet nggak waktu ke Smart FM? Alhamdulillah lancar. Makassar, alhamdulillah hari ini lancar. Belum ada macet. Tadi jam 4 ya. Kayak gitu. Oke. Dan untuk tampilannya sekarang sporty banget gitu ya. Yes. Hujan-hujan kayak gini tapi tetap semangat gitu ya, Akmal, ya? harus. Sebagai anak muda pastinya harus selalu semangat. Oke. Dan juga untuk sore hari ini kita juga akan berbagi tips ya, berbagi inspirasi untuk Anda Smart Listener. Dan sekali lagi nih untuk topik yang kita akan obrolin untuk sore hari ini, ubah plastik jadi artistik ya. Jadi untuk Anda juga nih Smart Listener, kalau biasanya Anda cuma mendengarkan suara kita, suara saya, dan untuk saat ini Anda juga bisa langsung ya melihat gimana tampilan dari Akmal, dan juga Anda bisa bergabung untuk bisa nanya-nanya ya di sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya itu bisa di WhatsApp kami di 0811 46 10 11 dan juga di live chat kami sebentar ya. Baik, kita ngobrol ya ini terkait tentang ubah plastik jadi artistik gitu ya. Tadi seperti yang saya informasikan ya Akmal ya, kalau kita melihat nih ya, kalau tampilan kantong kresek gitu kan, itu tampilannya biasa, tapi di tangan Akmal itu bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tentunya bisa bernilai jual gitu ya. Oke. Awalnya nih gimana nih? Mungkin bisa cerita sedikit sih gimana kepikiran gitu ya Akmal untuk bisa mengubah kantong kresek ini menjadi sesuatu yang artistik begitu. Oke, jadi awalnya kenapa Rapo.id ini hadir sebenarnya karena dasar permasalahan sampah plastik yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Kalau kita lihat kan setiap tahun ada berton-ton sampah plastik yang numpuk di lautan, dan itu menjadi sebuah masalah yang bukan hanya dihadapi masyarakat Kota Makassar sebenarnya, tapi untuk seluruh dunia. Terus kalau kita lihat sampah ini harus menjadi fokus karena plastik sendiri itu baru bisa terurai 50 sampai 80 tahun. Jadi bisa bayangkan kayak hari ini kita belanja ke pasar untuk beli ikan, plastiknya itu ikannya udah habis, udah hilang, tapi sampahnya masih numpuk di lautan kalau tidak dikelola dengan baik. Akhirnya kepikiran kira-kira sampah plastik ini kita bisa manfaatkan menjadi barang apa ya? Karena kalau jenis plastik yang lain misalnya saja botol atau pipet, ini kan sudah banyak yang terbuka untuk mengelola itu. Tapi sampah ini belum ada sama sekali. Akhirnya riset di beberapa di online lah segala macam, cari artikel-artikel. Terus dari situ juga lihat kalau di Makassar dan bahkan di Indonesia belum dan masih kurang untuk mengelola itu. Jadi dari permasalahan sampah itu sih sebenarnya, dan akhirnya kayak berpikiran bisa dibuat apa. Oke, saya jadi ingat ya. Itu paus di Wakatobi itu telan 115 gelas plastik dan sandal jepit. Betul. Itu bisa ngebayangin gitu ya. Iya. Oke. Dan Mal, kalau tadi ya seperti informasikan bahwa dari banyaknya sampah
plastik yang diproduksi ya setiap hari. Nah, kalau dari informasi yang mungkin yang ditahu gitu ya, sampah apa sih yang paling banyak diproduksi begitu, Akmal? Kalau kita bicara sampah Iya. ya, karena selama di Rapo juga secara tidak langsung saya banyak mengupdate informasi tentang sampah karena itu konsen kita di rapo.id sendiri juga Instagramnya memang kita tidak hanya menjual produk tetapi bercerita, ada storytelling kepada konsumen mengapa mereka harus menggunakan produk kita. Nah, tadi juga ditanyakan sampah itu paling banyak yang pertama adalah sisa makanan. Itu yang paling banyak yang menumpuk di TPA dan segala macam. Dan yang kedua adalah plastik. Nah, ini yang kedua adalah plastik yang menurut saya sangat berbahaya sih. Dan ini harus menjadi jadi fokus dan perhatian kita semua. Sebenarnya plastik itu dibuat untuk memudahkan. Dibuat untuk memudahkan kita sebenarnya, tapi dengan catatan dibuat dengan cara bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa? Bahwa ketika kita menggunakan plastik hanya satu kali pakai itu kan sayang banget. Itu setelah kita pakai sekali langsung dibuang, berarti itu tidak bertanggung jawab karena dampak lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar sebenarnya. Seperti itu. Iya sih ya, pada saat kita ke pasar gitu kan. Bayangkan Iya, pengennya kalau selama beli ikan plastiknya satu plastik, terus beli sayur satu plastik, bawang satu plastik, belum lagi bawangnya diplastikin lagi atau garamnya diplastikin lagi, itu bayangkan. Jangan dicampur. Iya, jadi bayangkan kalau umur kita misalnya taruhlah saya 17 tahun, semudah. Terus plastik kita terurai 50 tahun, berarti umur saya 67 tahun, plastik saya masih ada. Bayangkan dosa kita, gitu ya? Dosa kita kalau itu dikonsumsi sama ikan dan mencemari ekosistem itu sebenarnya tanpa disadari juga bikin kita berdosa sebenarnya. Oke. Jadi ini yang menjadi dasar ya, dibentuknya rapo.id. Nah, ini kalau lihat nih sekarang nih ya, ini kan Akmal menggunakan kaos dengan tulisan Rapo. Kemudian ada juga nih tulisan aksara lontara gitu ya. Benar. Nah, ini gimana nih? Ini dari pemilihan namanya itu memang dari idenya Akmal sendiri atau dari teman-teman atau gimana? Iya, jadi kalau nama sendiri dicetuskan sama saya dan juga teman-teman kasih masukan. Pasti ada yang bertanya, apa sih itu Rapo gitu kan? Kayak kesannya ini bahasa apa sih? Yang pertama kita pilih kata Rapo itu karena mudah disebutkan. Jadi kita tidak mau membuat sebuah produk yang keinggrisan banget gitu kan. Karena kan anak muda sekarang banyak yang meng-create label atau nama produk bahasa Inggris kan, lebih kekinian. Tapi ya kita out of the box. Kita coba angkat bahasa Makassar deh, tapi lebih enak didengar, lebih ringan. Orang bahkan ada yang bilang Rapo itu produk Jepang ya. Waduh. Padahal Rapo itu bahasa Bugis Makassar, artinya buah. Dan kalau logo kita juga sebenarnya itu adalah aksara lontara. Kenapa namanya buah ya? Kita mau bahwa dengan usaha dan kerja keras kita melibatkan masyarakat dan juga anak muda suatu saat akan memetik buah atau hasil jeripaya kita sebenarnya. Jadi itu yang menjadi fokus kita kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau bisa tahu lagi nih untuk rapo.id ya, benar ya? Rapo.id ini berdirinya sudah berapa lama sih? Kalau berdiri kita mulai riset itu dari awal tahun sebenarnya sudah ada kepikiran untuk membuat bisnis ini. Tapi kalau orang melihat bahwa pandemi ini membuat segala sesuatu terhambat, tidak dengan kami sebenarnya. Justru karena kebanyakan kerja dan berada di rumah, mulai bosan dan akhirnya kita ngapain gitu ya. Terpikirkan untuk merealisasikan ide yang dari awal tahun itu. Jadi pandemi memunculkan sebuah ide yang alhamdulillah bisa berjalan juga di tengah pandemi yang seperti sekarang. Jadi ya kita mau semoga pandemi itu bukan dijadikan sebagai kondisi yang terbatas gitu kayak kan, kita terbatas. Gitu kan. Buktinya kita tetap bisa jalan optimis. Ada juga yang bilang kenapa sih develop atau create bisnis di masa pandemi? Kan daya beli orang kan berkurang. Tapi saya bilang menurut saya bukan fokus kepada penjualannya dulu. Paling tidak di masa pandemi kita bisa create, kita bisa mengurangi sampahnya dulu. Terus sambil kita melakukan kayak promosi karena justru sekarang
peluang kita untuk melakukan promosi justru lebih besar. Kenapa? Hmm. Karena banyak orang yang fokus on sosial media gitu kan, dan itu bisa dijadikan peluang sebenarnya. Kayak Oke. gitu. Just go on aja lah pokoknya. Jalani aja gitu Iya. ya. Oke, Mal, terus ini ya, kalau semuanya dari apa ya, menghasilkan sesuatu yang artistik ya dari Iya. plastik gitu kan, dari kantong kresek gitu. Nah itu apakah memang membentuk suatu komunitas atau gimana, atau memang dari Akmal sendiri yang membuat contohnya atau gimana? Iya. Ya. Jadi awalnya ini Rapo itu yang buat bener-bener saya dan teman saya namanya Maharani Sefrina, yang hari ini sebenarnya akan hadir tapi karena ada halangan jadi tidak sempat hadir. Ya. Jadi kita itu benar-benar pikirkan plastik ini jadi apa ya. Kita awalnya belum pakai alat press, harusnya kan ini di press, ada beberapa plastik yang kita press, kita pakai setrika dulu. Gagal harus berapa, jadi itu kan suhunya harus dipertimbangkan. Terus lapisan plastiknya juga harus dipertimbangkan. Jadi kita benar-benar bukan yang buat ini dong jadi, tapi kita melihat bahwa ini benar-benar kayak anak kita gitu, kayak harus diberlakukan. dari kecil, dari tumbuh, dari sampai sekarang bisa jadi produk tuh benar-benar sentuhan tangan kami. Terus saya juga punya langganan tukang jahit yang kebetulan waktu itu bilang sudah sepi karena pandemi kan, otomatis orang menjahitnya juga kurang. Iya, biasanya beralih hijab gitu ya. Dia bikin masker, tapi masker akhir-akhir juga sudah tidak terlalu rame kan. Akhirnya kami datang dengan produk itu gitu kan, dan alhamdulillah senang juga. Jadi awalnya itu kayak jahitnya agak miring sama-sama gitu kan. Jadi memang sudah kepikiran gitu ya. Sudah kepikiran. Jadi hasilnya itu memang pengen membuat tas gitu ya. Tas. Jadi kita sudah kepikiran pokoknya. Jadi gini, sebenarnya kita membuat tas, membuat pouch dan segala macam dengan bentuk yang kekinian, tapi materialnya aja yang berbeda. Jadi kalau kami bilang ini mau dibandingkan dengan produk-produk yang lain, ya kita percaya diri, dan lebih dari itu kita punya value dari produk yang kami hasilkan kayak gitu. Oke. Terus gimana tuh bisa menjadi tas yang unik begitu? Iya. Itu gimana? Dari butuh berapa lama, Akmal? Oke, untuk satu tas sebenarnya sangat singkat. Satu hari kita bisa menghasilkan 5-10 tas. Dan yang paling unik dan saya sangat senang sekali karena di proses pembuatannya ini kita melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Jadi benar-benar kita dari yang buat material untuk pengepresan dan segala macam, kita melibatkan masyarakat, ibu rumah tangga juga, dan untuk yang jahit juga dari lokal juga, dari penjahit-penjahit lokal. Jadi memang kolaborasi kita dengan masyarakat sangat terlihat di sini, dan akhirnya gini, terlahirlah sebuah komunitas. Jadi bukan hanya produk, tapi ada komunitasnya. Oh, jadi ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Jadi kalau Rapo ini adalah nama produknya, kita punya namanya Saatnya Bergerak. Oh, ini jadi, komunitasnya. Jadi komunitasnya. Jadi kayak semua yang terlibat dalam proses pembuatan Rapo itu kita masukkan dalam komunitas Saatnya Bergerak. Terus apa sih yang mereka dapatkan? Jadi bukan hanya kami datang buat ini dong, proses ini dong, kita juga kasih mereka edukasi tentang lingkungan, kesadaran lingkungan, kebersihan, dan masih banyak lagi. Jadi ekosistemnya bukan hanya sebagai apa ya, bisnis dari orang ke orang, tapi lebih dari itu sih. Kita maunya lebih ke manfaat yang kita sebar. Jadi selain membuat satu produk gitu, jadi ada kampanye gitu ya? Yes, ada kampanye juga. Ada berapa kampanye untuk saat ini? Untuk saat ini ada kampanye 2. Jadi yang kampanye pertama itu Pejuang Sampah Plastik, di mana kita memang sangat gencar mengajak pejuang sampah plastik. Terus yang kedua apa tuh? Yang kedua adalah zero waste lifestyle. Oke. Mari listener, Anda masih bersama kami di Afternoon Drive Smart Inspirasi, dan masih menghadirkan Akmal Idrus, founder dari Rapo.id ya. Benar. Oke, dan untuk Anda juga nih smart listener yang mau nanya-nanya tentang Rapo.id ya,
silakan Anda juga bisa langsung aja di WhatsApp di 0811 461011. Kemudian untuk silakan ya untuk mau live chat juga nggak apa-apa Boleh, ya, boleh. karena kita juga live di Facebook dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Oke, kita beralih dulu nih ya sebelum kita nanya-nanya lebih banyak lagi tentang campaign ya dari rapo.id. Ini bagaimana salah satu hal ya yang dilakukan oleh Akmal ini juga sebagai contoh untuk para generasi milenial, generasi muda ya, untuk bagaimana tidak kita harus melestarikan lingkungan kita dengan menghasilkan sesuatu yang berguna ya, misalnya dari sampah tadi ya, kantong kresek ya. Benar. Oke, kita ada SMS ya, saya coba baca dulu ini Boleh, dari boleh. akun Dian Mega Safitri. Apa saja produk yang dihasilkan dari daur ulang plastik? Nah, ini ada 2 pertanyaan sih dari akun Dian Mega Safitri. Kita jawab dulu. Yang pertanyaan pertama nih, Akmal silakan. Jadi untuk produk yang dihasilkan Rapo untuk saat ini yang kita sudah launch itu adalah pouch dan juga ada tote bag ya. Tote bagnya itu bisa ada 2 tipe, yang bisa dipakai ke kampus, yang pada umumnya sih yang tote bag pada umumnya, yang bedanya ya kita benar-benar dari plastik ya. Terus yang tote bag yang kedua itu adalah tote bag yang lebih ke fashion sih, yang bisa dipakai perempuan ke mall segala macam, untuk ke pantai juga bisa dipakai. Jadi itu yang kita buat sekarang. Rencananya sih gini, kita mau buat semacam waste bag, kita mau buat tas ransel. Jadi benar-benar produk yang dipakai oleh orang-orang, tapi kita create dari sampah plastik. Jadi kita kedepannya akan kembangkan terus dan semoga bisa menjawab kebutuhan sih. Kita tidak mau orang membeli produk kita ini hanya karena dia melihat bahwa ini dari plastik, tapi memang dia merasa bahwa dia butuh produk kami dan akhirnya membeli sebenarnya. Oke. Gitu. Kemudian dari teman-teman ya yang sudah membeli produk rapo.id, tas ya dari rapo.id ini, itu gimana sih? Biasanya sih ya, kalau yang saya tahu untuk memakai suatu barang itu kan ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Nah, dari para pelanggan yang sudah membeli itu komentarnya seperti apa sih? Yang pertama mereka emes sih dengan produk, jadi banyak yang tidak menyangka wah ini benar-benar dari plastik, dari sampah. Karena mereka nggak bisa membayangkan gitu ya. Iya, karena mereka lihat kan dengan produk yang unik dan memang jangan berpikir bahwa ini plastik yang tipis ya, tapi udah diolah dan akhirnya itu padat yang benar-benar bisa bawa yang berat-berat juga bisa sebenarnya. Oh ya? Iya, jadi bukan yang plastik. Jangan sampai bawa ini kan tidak ada bisa gambar. Bawa laptop bisa nggak? Dan kita juga punya produk untuk laptop case. Oh ya. Iya, jadi sudah jangan. Ada. Iya, jadi jangan berpikir bahwa ini plastik pasti tipis nih. Tidak. Nggak tahan ya. Iya, pasti ini tebal dan kita bisa pastikan bahwa produknya kita sudah uji dan bisa dipakai lah untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti itu. Oke, jadi tasnya unik gitu ya. Iya. Jadi memang kayak pembeli itu kita sekarang masih by order ya, by request. Kedepannya semoga bisa lebih masif lah untuk produksinya. Cuman banyak sih karakter-karakter dari pembelinya. Jadi kayak ada yang membeli karena ceritanya, itu dari masyarakat. Ada yang membeli karena ini ikut memberikan sumbangsi untuk kelestarian lingkungan. Ada juga karena memang ini sesuatu yang unik. Jadi material dari plastik itu kan setelah kita proses juga hasilnya unik dan sesuatu yang beda gitu kan. Akhirnya ada juga yang beli seperti itu. Dan ada juga yang beli karena teman. Karena teman, tapi yang keempat ini nggak disarankan gitu sebenarnya, nggak disarankan. Jadi memang benar-benar butuh gitu ya. Iya, kita maunya karena kalau butuh ya harus beli, jangan karena sayanya. Atau couple gitu ya. Benar-benar. Oke, jadi memang saya masih penasaran nih untuk proses pembuatannya. Kalau plastik itu kan daur ulang sampah plastik gitu kan. Iya. Kalau dari macam-macam plastik itu kan memang ada yang agak bisa mudah dibentuk, kemudian agak keras. Nah, itu gimana? Ya, ini memang salah satu tantangannya sih. Makanya ketika kita mau membuat material, yang harus kita lakukan yang pertama, jangan khawatir ya, karena plastik sampah plastik yang kita kelola itu dicuci dulu pakai desinfektan.
Jadi biar tetap bersih, apalagi kan sekarang pandemi agak berbahaya. Nah, setelah itu kita kita kelola jadi memang sudah aman sih. Dan jenis-jenis plastiknya ada yang tebal, ada yang tipis, kita kelompokkan dulu. Oh, jadi dikelompokkan dulu sebelum diproses ya? Iya, jadi biar kualitas ketebalannya juga sama. Jadi tidak ada produk yang ada yang tebal, ada yang tipis segala macam. Jadi kita memang harus memilah sih jenis-jenis plastiknya. Jadi ya selama fokus di bisnis ini saya juga lebih peka, oh ini jenis plastik ini. Jadi kayak pengamat plastik. Udah bisa ngerasain gitu ya. Benar. Pengamat plastik. Butuh berapa lama itu bisa bisa mengamati gitu. Iya. Bilang, oh ini plastiknya agak lunak ya, ini udah dibentuk. Mungkin pakai feeling kali ya, karena bisnis ini dibangun dengan perasaan, dengan jadinya hati gitu ya. akhirnya juga bisa sih kayak oh ini termasuk tipe plastik yang tebal nih, ini termasuk tipis. Jadi ya pakai feeling saja lah. Oke. Pastinya ini butuh berapa lama gitu ya untuk plastik yang tebal, kemudian plastik yang tipis. Untuk proses, jadi tidak langsung dijahit ya. Plastik itu kita press dulu pakai alat, ya. Terus dari press itu akhirnya juga kita sekaligus menentukan platennya atau warna-warnanya, kira-kira kita maunya warna apa. Jadi kita juga harus peka dengan penyatuan warna, karena misalnya plastik merah ditumpuk dengan kuning, kira-kira akan jadi warna apa nih? Oh begitu. Iya, jadi hasilnya juga kita harus kreatif di situ sih, tidak hanya asal numpuk. Dan kita juga menghindari plastik-plastik yang ada branding. Oh, ya, kenapa? Karena jangan sampai mereka promo gratis, kita promosi gratis. Kita maunya Gitu ya? sebaliknya. Kita maunya sebaliknya. Jadi benar-benar yang polos gitu ya? Ya, yang polos. Tapi pun kalau ada yang punya tulisan, biasanya kita kita buat sesuatu model yang unik. Mungkin kayak ada motif-motif koran atau tulisan, tapi tidak presentasikan brand itu sendiri. Misalnya ada produk apa gitu kan, biasanya kan kita sudah sering lihat ya, produk-produk Daruling itu kayak masih kelihatan lah, jelas lah ya. Jangan sampai kita dikira ini lagi tim promosinya dari produk tersebut. Oke. Jadi memang harus dipilah-pilah gitu harus ya, dipilah, sebelum diproses benar. ya. Iya, sebelum diproses. Oke. Itu tadi ya untuk tantangan ya untuk mengolah sampah plastik gitu ya. Nah, ini dari Dian Mega Savitri tadi, bahwa apa sih yang menjadi tantangan? Tadi sebenarnya kita sudah jawab gitu ya. Oke, jadi 2 pertanyaan tadi, apa saja produk yang dihasilkan dari daur ulang plastik, kemudian apakah semua sampah plastik itu bisa diubah jadi produk yang lain? Untuk hambatan tadi sudah disebutkan ya. Apakah semua sampah plastik itu bisa diubah jadi produk yang lain begitu? Menurut saya bisa. Bahkan kalau untuk produk kami sih semua jenis plastik kita bisa olah. Asalkan itu memang benar-benar plastik kresek ya. Jadi tapi kita juga punya plastik dari botol gitu? Kita sekarang masih fokus di plastik yang benar-benar kresek sih, kantong kresek. Iya. Tapi kalau yang lain-lain sebenarnya teman-teman kalau kita lihat ya di sosial media atau dimanapun itu, di YouTube sudah banyak sih yang mengelola, dan menurut saya plastik itu bisa digunakan dan dikelola dengan banyak cara sebenarnya. Sisa kita maunya fokus di mana nih? Kalau di Rapo sendiri memang fokusnya di kantong kresek karena itu tidak ada yang buat gitu. Jadi Kak, saya punya cerita nih. Pertama kali kita sosialisasikan program ini di salah satu kawasan prasejahtera lah yang ada di Jalan Nuri. Di situ memang masyarakatnya adalah, kalau maaf orang Makassar, mereka sebutnya Pak Abo-abo gitu kan, yang mengumpulkan barang-barang bekas kayak plastik, botol plastik segala macam. Akhirnya kita tanya-tanya, kira-kira kita bisa beli plastik bekas juga ndak ya ke ibu atau bapak? Mereka bilang, plastik. Selama ini kita sudah berpuluh-puluh tahun mengumpulkan barang yang bekas seperti ini, tidak pernah mengumpulkan sampah plastik kresek ya. Jadi yang mereka tahu yang bisa bernilai uang itu hanya botol plastik, hanya segala macam lah, ada botol kaca, dan kardus, sama sekali tidak pernah ada sampah plastik kresek yang dibeli gitu. Jadi makanya heran, maksudnya Pak ini untuk apa ya? Jadi kita jelaskan, kita bisa buat produk ini, dan mereka ternyata dia bilang,
jadi pada saat cerita bahkan ada banyak plastik di depan saya gitu Itu kan di ambil-ambil rumahnya saja. karena kebetulan saya langsung turun ke rumah yang bapaknya itu kan sama si ibunya itu. Terus saya bilang, Bu, ini saya sudah hitung Bu, bisa jadi sekian ribu nih Bu kalau kita kumpulin gitu kan. Itu Jadi langsung terpikir iya, gitu ya. jadi terpikir. Jadi sesuatu walaupun nilainya mungkin tidak besar, tapi paling tidak sampah yang benar-benar tidak bisa bernilai uang bisalah kita tukar menjadi sebuah yang bermanfaat. Oke. Paling tidak uang yang maaf tidak besar mungkin ya, tapi bisa beli ikan lah, bisa beli Sayur lah ya. sayur segala macam Beras sehari-hari, ya. beras sama emas. Iya. Amin, amin, amin. Next ya. Amin, harus positif, harus optimis. Oke, seru ya Akmal ya untuk pengalamannya ya. Iya. Baik, kita lanjut lagi ya Akmal. Tadi seperti diinformasikan bahwa rapo.id ini juga mempunyai campaign ya. Yes. Itu apa aja sih yang sedang difokuskan untuk saat ini? Jadi sebelum saya sebutkan 2 campaign yang kami garap, kita memang di sosial media tadi juga sempat saya singgung sedikit bahwa kita tidak hanya menjual produk di sosial media kita, tapi kita mengajak masyarakat juga apa sih pentingnya untuk menjaga lingkungan dan mengapa sih Rapo hadir dengan material sampah plastik. Di situ juga akan terjawab semua. Terus kita punya 2 campaign sekarang. Campaign yang pertama adalah pejuang sampah plastik. Jadi campaign ini membuat kami dari tim Rapo untuk mengajak orang seluas-luasnya mendaur ulang sampah plastik. Jadi kita tidak pelit ilmu lah istilahnya, benar-benar kayak terjun ke lapangan itu mengajarkan orang untuk mendaur ulang sampah. Kayak kemarin kita kerjasama dengan Duta Lingkungan Sulawesi Selatan dan Barat. Kita kasih mereka workshop, walaupun bukan membuat tas ya, karena kan tas ini harus dijahit dulu segala macam. Prosesnya panjang Prosesnya gitu ya. panjang. Jangan sampai mereka nginap semua nanti. Tapi kita, proses yang lebih simpel. Iya, kita ajak mereka untuk buat pernak-pernik. Oh Jadi ya, ada yang itu waktunya buat lebih simpel gitu ya, lebih cepat ya. Cepat, iya. Jadi paling tidak mereka bisa praktikan mungkin di rumah. Ya, Toh kalau- pernak-pernik itu kayak gimana sih? kayak ada yang buat anting, ada yang buat pin, ada yang buat gantungan kunci di tas. Kalau Akmal nanti saya panggil untuk ke sosialisasi edukasi gitu juga boleh gitu ya. Boleh banget. Kita dengan Boleh senang banget. hati ingin memberikan apa ya, edukasi yang kami bisa ke masyarakat seluas-luasnya. Jadi jangan berpikir bahwa untuk mengajak Rapo berkolaborasi itu hanya untuk antara apa ya, bisnis ya atau penjualan, tapi lebih dari itu kita senang sekali kalau kita bisa berbicara sekencang mungkin tentang lingkungan sih. Oke, Kayak gitu. mengedukasi masyarakat Mengedukasi gitu ya. masyarakat. Oke, itu untuk kampanye yang pertama, Yang gitu pertama. ya. Kedua apa aja sih? Yang kedua ada namanya Zero Waste Living. Jadi Zero Waste Living ini sebenarnya sebuah filosofi hidup untuk kita tidak menggunakan plastik. Tapi ya bukan berarti bahwa di campaign ini kita totally gak bisa pakai plastik. Menurut saya pun sebenarnya masih mustahil untuk menggunakan plastik sehari-hari. Tapi paling tidak filosofi ini membuat kita lebih sadar untuk mengurangi. Kalau memang plastiknya nggak butuh-butuh banget ya nggak usah gitu kan. Itu yang kita ajak. Dan selain itu juga Zero Waste Lifestyle ini mengajak orang-orang untuk membawa tumbler segala macam kalau kemana-mana, atau kalau di rumah menggunakan kembali reuse barang-barang yang kita bisa pakai. Misalnya yang kecap misalnya kan, ada botol kecap bisa dipakai lagi untuk produk apa, atau gitu mungkin ya. biasanya tempat-tempat selai itu kan biasanya Jangan yang kaca dibuang itu ya. jangan dibuang, Jangan bisa dibuang. dipakai untuk timpen garam, bisa iya merica. Bener dan ya. di rumah seperti itu juga. Itu sesuai pengalaman gitu ya. Iya, jadi lebih hemat juga sebenarnya. Jadi bisa lebih Daripada hemat beli kan? daripada beli juga ya. Jadi kayak gitu sih, Oke. kita mengedukasi masyarakat bahwa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita sama-sama menjaga lingkungan. Walaupun itu masih susah di keluarga saya pun sebenarnya masih belum secara menyeluruh karena kan pandangan kita juga beda-beda. Iya. Tapi sedikit demi sedikit lah, dimulai dari saya sendiri mungkin memberikan sedikit edukasi lah. Oke. Akhirnya mereka udah mulai bisa sedikit. Iya, aware gitu ya. Iya, Jadi aware. butuh proses ya. Betul. Oke. Tadi Akmal juga sempat ngobrol ya bahwa
untuk bisa bermitra ya dengan komunitas Iya. yang lain itu bisa banget gitu ya, peluangnya bisa banget ya. Tapi apa sih yang menjadi fokus dari Rapo.id untuk saat ini begitu? Kalau fokus kita sesuai dengan identitas kami pertama kali muncul adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan fokus pada lingkungan. Jadi itu yang menjadi fokus kita sebenarnya. Jadi ya. Kemudian dari produk sendiri gimana? Kalau produk sendiri kita maunya benar-benar membuat produk yang dibutuhkan oleh anak muda, dan kita mau menciptakan sebuah gaya hidup baru dan fashion baru juga sebenarnya. Jadi maksudnya gini, kita mau yang pakai produk Rapo ini benar-benar bangga untuk dipakai ke mall, dipakai kemana-mana, dan kita mau orang-orang tidak membeli produk kami itu hanya karena ini dibuat oleh masyarakat, tapi lebih dari itu memang benar-benar butuh, dan kita mau lihat nih kira-kira Rapo ini bisa tidak ya menjawab itu. Dan kita tetap selalu optimis sih. Oh ya, optimis ya bahwa ini bisa maju ke depannya ya. Yes. Baik, untuk Anda nih Smart Listeners, kami masih menantikan Anda juga yang mau nanya-nanya ya di sore hari ini. Silakan untuk WhatsApp di 0811 4610 11, kemudian untuk live chatnya juga silakan di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Akmal tadi sempat juga ya untuk Smart Listener tentunya penasaran ya untuk bisa membayangkan aja untuk produk dari Rapo.id itu kayak gimana sih. Nah, untuk lebih jelasnya itu langsung aja ya bisa ke sosial media ya. Benar. Jadi buat yang penasaran, kita bahas apa sih, plastik, bahas tas segala macam ya, yang mungkin wujudnya kayak gimana, bisa langsung kunjungi Instagram kami di @rapo.id. Jadi di situ ada contoh produk dan campaign-campaign juga kita ada di situ, bisa dilihat kan, biar tidak penasaran nih teman-teman yang ada di rumah. Terus kalau semua yang mau pesan gimana dong? Oke, yang mau pesan juga bisa melalui WhatsApp atau bisa klik link yang ada di profile Instagram kami. Jadi di situ sudah akan diarahkan untuk ke pemesanan. Jadi sekarang sih memang kita masih buy online ya, karena bisa dibilang meng-create ini itu bukan karena kita punya modal yang besar, tapi lebih ke kita punya nyali yang besar sebenarnya. Kayak itu sih, lebih ke itu. Terus kalau kita juga pengen ngelihat proses pembuatannya itu bisa nggak sih? Untuk membuat proses bisa-bisa aja. Maksudnya kami tidak pernah merasa bahwa jangan nanti dia buat produk yang sama gitu kan. Tidak, sama sekali tidak sih, karena bahkan kita buat workshop benar-benar kita kasih tipsnya ke orang-orang untuk membuat produk yang sama. Jadi ya kalau memang mau melihat dan penasaran misalnya ya, bisa banget kita ajakin untuk bareng-bareng buat lah, kayak gitu. Harganya berapa? Harganya saya tidak bervariasi, intinya gini. Dimulai dari harga berapa tuh? Di bawah 50.000 ada untuk pouch-pouchnya. Jadi memang kita tidak mau menjual terlalu mahal gitu. Jangan sampai kalau kita jualnya terlalu lebih dari harga yang bisa dicapai oleh masyarakat atau anak muda ya, justru tidak akan tidak akan laku misalnya. Tapi bukan berarti bahwa kita jualnya itu atau brandingnya bahwa ini produk murah juga bukan sebenarnya. Jadi kita benar-benar menjaga kualitas juga dan tidak mau membranding bahwa produk ini produk murah begitu. Jadi memang ya untuk fokus saat ini itu bagaimana ya untuk produk ini itu kualitasnya baik gitu ya. Iya, kualitas dulu. Jadi yang Anda pikirkan untuk saat ini bagaimana kualitas barang yang dihasilkan itu bagus gitu ya. Dan saya juga sebenarnya mau terima kasih sih sama ada yang membantu saya juga, keluarga-keluarga saya, sepupu saya, ada namanya Kak Nunung. Jadi dia itu yang benar-benar dari awal kita sama-sama bareng-bareng. Bisa dibilang kayak semangat kita dari awal itu juga bareng-bareng ya. Jadi ya saya rasa karena sudah ada keluarga yang mendukung juga, sudah ada teman yang ikut mendukung juga, insya Allah akan lebih banyak
menghasilkan produk yang kita harap produknya ini sekali lagi bisa jadi cara kita untuk mengurangi penggunaan atau mengurangi sampah plastik yang menumpuk di lautan. Kayak gitu. Itu nextnya. Oke. Iya. Baik, Mas Hera yang disampaikan Akmal, kita terbatas selalu waktu sekali lagi Oke. ya untuk Anda nih smart listener, untuk Anda yang penasaran ya dengan produk dari rapo.id, itu bisa aja langsung kunjungi Instagram ya. Instagram, betul. Kalau mau lihat untuk produknya sendiri sama mau dapat informasi banyak tentang kesadaran lingkungan, bisa follow rapo.id. Kalau mau lihat aktivitas pembuatannya, masyarakat bisa yang juga. terlibatnya bisa follow akun komunitasnya @saatnya bergerak. Oke, ini sangat menginspirasi ya. Ya, semoga kita belum Tidak terpikirkan gitu ya kalau Iya. ngelihat kantong kresek aja dari wujudnya yang sederhana, ternyata Iya, itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai jual. insya Allah. Ya. Sama satu lagi bisa. Oke. Saya dari tim Rapo dan juga saatnya bergerak mau mengucapkan juga selamat hari jadi untuk Sulawesi Selatan ke-351 pastinya. Ini juga biar jadi momentum kan. Hari ini pas tepat di hari ulang tahun Hut Sulsel, kita diajak untuk memberikan inspirasi ke masyarakat Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Iya. Ya tentunya Makassar semakin maju gitu Amin, ya. amin, Oke. amin. Dan masyarakatnya juga semakin berdaya gitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi ya Smart Listener, untuk Anda yang ingin melihat rekaman dari perbincangan kita di sore hari ini, itu bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu.